Lo Keng Hong, atau biasa disebut Warren Buffett-nya Indonesia, adalah seorang miliarder yang bahkan tidak mempunyai kantor. Tidak mempunyai pelanggan karena ia tidak perlu mencari pelanggan untuk mendapatkan komisi. Ia tidak memiliki karyawan yang bahkan kantor saja tidak ada. Ia hanya memiliki seorang supir dan 2 asisten rumah tangga yang membantu mengurusi pekerjaan rumah. Ia tidak mempunyai bos atau atasan. Ia bahkan tidak mempunyai utang 1 rupiah pun. Semua properti yang dimilikinya dibeli secara tunai dan bukan kredit. Tapi pria ini sukses menghasilkan triliunan rupiah. Lantas, apakah pekerjaan Lo Keng Hong? Pria kelahiran 20 Februari 1959 itu menceritakan bahwa dirinya terlahir dari keluarga kurang mampu. Bahkan, Lo Keng Hong hanya tinggal di rumah petak yang berukuran 4 kali 10 meter saja. Berbeda dengan miliarder Warren Buffett yang lahir dari keluarga mampu, saat itu ayah Warren Buffett adalah seorang anggota Dewan Perwakilan di Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, Lo Keng Hong tidak lantas melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan lantaran keadaan ekonomi. Kemudian Lo Keng Hong terpaksa bekerja sebagai staf tata usaha di Overseas Express Bank atau OEB. Barulah pada usia 20 tahun, Lo Keng Hong menempuh pendidikan kuliah di Universitas Nasional dan mengambil jurusan sastra Inggris. Saat itu, biaya masuk perguruan tinggi sebesar 50.000, sedangkan biaya kuliahnya 10.000, nominal yang kecil untuk saat ini, tapi terbilang begitu besar di masa itu. Lo Keng Hong harus pintar membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Meskipun begitu, ada hal yang tak pernah dilupakan oleh Lo Keng Hong, yaitu menabung dan hidup sederhana. Memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, lantas tak membuat Lo Keng Hong berkecil hati saat itu. Apalagi putus asa untuk mengubah nasib menjadi orang sukses. Lo Keng Hong menyisihkan gajinya untuk investasi saham. Sedikit demi sedikit mengumpulkan keuntungan, lalu membeli saham-saham perusahaan terbuka alias emiten di pasar modal. Pada saat itu, Lo Keng Hong telah berusia 30 tahun. Pengalaman yang berbeda dengan Warren Buffett yang mulai masuk ke pasar modal membeli saham ketika usia 11 tahun. Setelah terjun dalam dunia investasi saham, bukan untung yang didapat, Lo Keng Hong malah buntung. Awalnya, ia sempat mengalami kerugian. Ia masih ingat saham pertama yang dipegang adalah saham PT Gajah Surya Multifinance Tbk. Lo Keng Hong membelinya saat emiten tersebut penawaran saham perdana atau IPO, Initial Public Offering, pada tahun 1989. Namun, karena harga sahamnya turun, Lo Keng Hong terpaksa menjual saham tersebut dengan harga yang lebih rendah dibanding saat membeli. Oleh sebab itu, ia merugi. Gagal sekali tak membuat Warren Buffett Indonesia ini kapok. Ia rajin mempelajari dan membaca arah pasar modal, termasuk saham-saham emiten yang memiliki prospek cerah. Bekerja selama lebih dari 10 tahun di OEB, nyatanya tak berhasil mengangkat Lo Keng Hong ke jabatan yang lebih tinggi. Sampai akhirnya, ia pindah ke Bank Ekonomi pada tahun 1990. Bekerja 1 tahun, Lo Keng Hong kemudian diangkat kepala cabang di bank tersebut. Yang artinya, itu adalah merupakan kenaikan gaji baginya. Kalau naik gaji, berarti semakin banyak uang yang bisa ia sisihkan untuk investasi saham. 6 tahun sudah Lo Keng Hong bekerja di Bank Ekonomi. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja di tahun 1996. Lo Keng Hong mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ingin fokus investasi saham. Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dan berfokus di dunia investasi saham, Lo Keng Hong memiliki waktu yang semakin banyak untuk meninjau pasar saham. Ia terus belajar, memperkaya diri dengan ragam informasi seputar saham, industri pasar modal dalam maupun luar negeri. Hasilnya, Lo Keng Hong semakin hebat dalam bermain saham. Hal itu ditandai dengan kenaikan atau peningkatan aset, keuntungan, maupun kekayaannya. Hingga kini, ia dikenal sebagai Raja Investasi Saham. Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk,
Media kompak menaikkan berita dengan tema rekomendasi Lo Keng Hong. Dia sudah seperti guru di dunia investasi saham. Beberapa saham yang paling menguntungkan Lo Keng Hong diantaranya saham MBAI, PNLF, dan RIGS. MBAI adalah kode emiten PT Multi Breeder Adirama Indonesia Tbk, yang merupakan sebuah perusahaan ternak ayam kedua terbesar di Indonesia. Awal ceritanya, di tahun 2005, Lo Keng Hong mempelajari seluk-beluk perusahaan tersebut dan menyadari bahwa nilai perusahaan dan harga saham MBAI tidak sebanding. Harga saham yang ditawarkan dianggap terlalu murah untuk perusahaan sekelas MBAI. Namun, tidak banyak orang menyadarinya dan Lo Keng Hong adalah orang yang melihat prospek tersebut. Lo Keng Hong membeli saham MBAI seharga Rp250 per lembar pada tahun 2005. Dan setelah 6 tahun, Lo Keng Hong menjualnya seharga Rp31.500 per lembarnya pada tahun 2011. Itu berarti, dari seluruh pembelian tersebut, 8,28% dari total seluruh saham MBAI di pasaran. Lo Keng Hong mendapatkan banyak keuntungan dari MBAI, yaitu 12.500% atau naik hingga 125 kali lipat dari harga awal ia membelinya. Saham berikutnya yaitu PNLF atau kode emiten dari PT Panin Financial Tbk, yang dibelinya saat masih memiliki bandrol seharga Rp100 per lembar saham. Waktu itu Lo Keng Hong membeli saham ini sebanyak 850 juta lembar atau kalau dijumlahkan setara dengan 85 miliar rupiah. Tidak seperti MBAI, setelah 1,5 tahun Lo Keng Hong menjual saham tersebut 2,6 kali lipat dari harga awal. Ia menjualnya dengan harga Rp260 per lembar, yang berarti ia mendapatkan keuntungan 160%. Total penjualannya 221 miliar, sehingga Lo Keng Hong meraup untung sebesar 136 miliar rupiah. Saham ketiga, RIGS, kode emiten dari PT Rig Tenders Indonesia Tbk, yaitu sebuah perusahaan pelayaran di Indonesia. Saat itu, ia membeli saham tersebut seharga Rp800 per lembar dan menjualnya kembali seharga Rp1.350 per lembar dalam kurun waktu kurang dari setahun. Saham-saham di atas adalah hanya beberapa contoh yang menguntungkan Lo Keng Hong dalam berinvestasi saham. Lo Keng Hong masih memiliki banyak saham yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya. Meskipun hidup dengan harta yang melimpah, gaya hidup Lo Keng Hong tidak berubah. Ia tetap seperti Lo Keng Hong yang dulu. Ia lebih senang hidup dengan kesederhanaan, bukan kemewahan. Contoh kesederhanaan Lo Keng Hong yaitu mengenai tunggangan pribadi yang ia gunakan. Ia masih setia menggunakan mobil merek Volvo yang sudah ia miliki lebih dari 10 tahun. Padahal, bagi seorang miliarder seperti Lo Keng Hong, membeli mobil yang mewah adalah sebuah perkara mudah. Namun, ia tetap mempertahankan gaya hidup sederhananya yang sudah ia lakukan semenjak dulu. Baginya, bermain saham adalah pekerjaan yang paling menyenangkan karena tidak harus pusing menyiapkan kantor, karyawan, mengurus atasan dan bawahan, cari pelanggan, atau menagih utang. Lo Keng Hong hingga saat ini pun masih berinvestasi saham karena ia begitu mencintai dunia ini. Menurut pengakuannya, harta kekayaannya sekarang ini sudah cukup untuk membiayainya seumur hidup. Itulah profil dari Crazy Rich Lo Keng Hong, atau biasa disebut Warren Buffett-nya Indonesia, serta perjalanan hidupnya yang berawal dari keluarga kurang mampu hingga kini menjadi miliarder dengan kekayaan melimpah yang dimilikinya.